Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Tribuners, kembali lagi di podcast tamu kita bersama saya Alvina Helidah. Di podcast kali ini, seperti biasanya kita akan selalu menyajikan informasi yang menarik, kayak berita hot yang akan terjadi ataupun yang telah terjadi seminggu belakangan ini. Dan kira-kira apa sih yang bakal Vina bahas atau Vina kupas di podcast kali ini? Dan mungkin Tribuners di rumah sempat merasa ya, mungkin dalam seminggu atau 2 minggu terakhir ini cuaca Sumbar itu agak nggak menentu. Kadang seminggu panas, terus tiba-tiba seharian hujan. Kayak kemarin nih di Kota Padang, hari Senin itu kita dilanda hujan dari pagi sampai sore itu nggak berhenti sampai ada angin kencang dan bahkan ada kejadian yang lumayan ekstrim cuacanya di Mentawai, Tribuners. Nah, kira-kira ini ada fenomena apa yang terjadi dengan cuaca kita hari ini? Dan pas banget kali ini Vina bakal mengungkap misteri cuaca Sumbar itu bareng Kepala BMKG Stasiun Meteorologi kelas 2 Minangkabau. Itu ada Bapak Desrinda Dedi Kurniawan. Halo Pak, apa kabar Pak? Alhamdulillah baik Uni Vina. Assalamualaikum para pendengar atau para pemirsa. Waalaikumsalam. Boleh Pak, sebelum kita bahas tentang cuaca Sumbar ini yang misteri ya Pak ya, kata orang Pak, kira karena tidak bisa ditebak, nggak bisa diprediksi. Boleh dong Pak kita perkenalan singkat dulu kepada Tribuners yang ada di rumah Pak. Iya, baik, terima kasih. Ini sangat senang sekali saya bisa hadir di Tribun ini ya dalam acara podcast pagi hari ini. Untuk lebih akrab dan mungkin sebenarnya saya sudah sering juga tampil di medsos sebenarnya ya. Tapi untuk lebih akrab lagi untuk para pemirsa gitu ya, saya ingin memperkenalkan diri. Nama saya Desindra Dedi Kurniawan. Saat ini saya menjabat sebagai Kepala Stasiun Meteorologi Minangkabau Padang Pariaman, yang kantornya ada di BIM ya, di Padang Pariaman. Jadi saya alhamdulillah di Padang ini penempatan sudah 2 tahun ini. Wah, udah 2 tahun Pak? 2 tahun. 2 tahun berjalan atau 2 tahun lebih 2 bulan. Wah, udah cukup lumayan lama ini Pak. Sudah beradaptasi dengan lingkungan sini. Betul, nggak terasa 2 tahun ternyata cepat juga gitu. Karena mungkin juga suasana yang asik ya di Padang ini ya. Kulinernya juga lama itu, lama bana, kemudian tempat wisatanya juga banyak gitu. Nah, sebelum di Padang, bertugas di Padang atau di BMKG Minangkabau, saya di Palembang dulu Mbak. Oh, di Palembang Pak sebelumnya? Iya, di Palembang 3 tahun. Wah, selama 3 tahun ya. Di namanya Stasiun Meteorologi Sultan Mahmud Bajarudin II Palembang. Sebelumnya saya pernah juga menjabat Kepala Stasiun Meteorologi Tuban, Jawa Timur. Jawa Timur. Iya, kelas 3. Kelas 3-nya Pak. Iya, sebetulnya sih di Tuban walaupun kelas 3 sudah sangat betah karena di kampung kan. Oh, asli Jatim berarti Bapak? Iya betul, aslinya orang Jawa Timur gitu ya. Asli Jawa Timur ya Pak ya. Tapi kadang-kadang orang melihat nama Desindra itu dikira orang Padang gitu. Baru banget Vina mau bahas itu Pak. Kayaknya Vina kiranya awalnya Bapak asli Minang. Betul. Karena dari namanya Tribuners ya. Minang. Dan makanya gitu. Takdirnya akhirnya perjalanan karir akhirnya nyampe juga di Padang gitu. Tapi memang dulu saya emang penggemar nasi Padang emang dari dulu. Wah, udah ngefans dulu dan kesampaian coba langsung di sini ya Pak. Tapi di Padang nggak ada nasi Padang ternyata, nasi bungkus. Nggak ada, warung Padang juga nggak ada. Iya, kan, adanya Ampera. Itu mungkin jadi culture shock mungkin Pak di awal-awal nyampe di Padang. Iya, jadi nyampe pertama itu ya langsung kuliner gitu langsung. Kan, ingin membuktikan bagaimana sih rasanya rendang yang asli gitu kan. Ya. Proof nggak Pak rendang aslinya? Ternyata memang cocok kan gitu ya. Makanya tambah gemuk di sini. Oh, alhamdulillah sih Pak. Ya, jadi sempat bertugas di Stamet Tuban namanya, Stasiun Meteorologi Tuban Jawa Timur, sempat juga di Stasiun Meteorologi Perak 1 Surabaya. Oh, Surabaya. Kemudian juga pernah di Bali. Pernah di Bali Pak? Iya, di Bali di Denpasar. Di Bali itu awal penempatan di kantor balai dulu, kantor balai meteorologi Geofisika namanya, wilayah 3 Denpasar dulu. Nah, kemudian sempat juga pindah ke Stasiun Meteorologi Ngurah Rai. Jadi ada kantor balai, ada stasiun meteorologi. Kalau stasiunnya itu di bandara biasanya. Stasiun meteorologi di Ngurah Rai di penerbangan. Jadi memang dari awal itu saya menjalani karir di BMKG itu pertama di kantor balai sebagai staf ya. Kemudian pindah ke Stasiun Meteorologi Ngurah Rai
itu memberikan pelayanan penerbangan. Alhamdulillah sih dengan kita penempatan di bandara yang besar itu, yang internasional itu Iya, banyak betul, Pak. pengalamannya juga gitu. Karena kita harus melayani, apalagi Bali itu kan Ya, terkenal pariwisata ya. benar Pak. Banyak sekali wisatawan Wisatanya, itu turis tidak hanya dari domestik mancanegara. dan mancanegara, Benar, sehingga Pak. memang jumlah penerbangannya, flightnya juga sangat banyak. Zaman saya itu kalau dinas memang nggak tidur, memang benar-benar melek. Karena Non-stop berarti ya Pak? pesawat-pesawat itu seperti Qantas ya kan, Japan Airlines, Iya, nggak ada. China itu kadang-kadang dia jam 3 pagi, jam 2 mereka minta data gitu ke kita. Iya. Jadi ibaratnya memang sangat padat berarti Iya, ya Pak 24 jalurnya. jam ya. Karena mungkin- pesawat-pesawat internasional itu kan kadang-kadang landingnya malam juga. Iya. Malam 24 jam itu. Oke Pak. Jadi pengalaman di stasiun meteorologi penerbangan kelas 1 Ngurah Rai. internasional di Ngurah Rai. Ya, kemudian sambil bekerja kemudian tetap kuliah kan gitu kan. Oke, Kuliah. lanjut studi. Iya, melanjutkan yang tadinya dari D3. Karena kami kan zaman saya dulu ikatan dinas itu cuma D1 sama D3. Iya, betul Ya, Pak. jadi lulus memang jadi PNS dengan pangkat waktu itu 2B 2C. 2B, 2C. Iya, iya. Oke, dari Kemudian sana. kita sekolah lagi, lanjut studi. pendidikan lagi, dan memang begitu kan rata-rata kalau PNS kalau mau meningkatkan karir harus sekolah Ya, lagi. jenjang Ya. karirnya Iya. Pak. Kemudian di Studi Bali dulu. sekolah lagi ke S1 kan gitu. S1-nya. Kebetulan di Bali itu yang kerjasama dengan BMKG pertanian. Oh. Sebenarnya nggak nyambung juga ya. Iya, Ngurusin ini- cuaca penerbangan tapi kok malah pertanian gitu. Benar. Tapi secara fungsional itu masih diakui, masih diakui, linear Pak, ya. Karena IPA kan masih IPA kan. Oh iya, masih saya. Iya. Jadi kayak matematika, pertanian, fisika, statistik itu masih diakui, masih linear kalau untuk fungsional. Oke, ini fun fact juga ternyata ya Pak ya, dari Iya. pertanian mulai satunya. Setelah lulus S1 kemudian saya dapat amanah menjadi kepala seksi observasi dan informasi di BIL namanya, Bandara Internasional Lombok waktu itu, di Wah. Praia. Sempat di Lombok juga Bapak berarti. Iya. Ini benar-benar udah melalang buana dari timur ke barat Indonesia Ya, nih jadi Tribuners. untuk jadi kepala seksi saya harus merantau lagi, keluar pulau kan gitu kan. Iya, Pak. Jadi selama 2 tahun itu merantau ke Lombok. Oke. Jadi di Lombok itu juga alhamdulillah penempatan masih di bandara kan, Oke, di Pak, di bandara, bandara. di BMKG bandara, namanya BIL ya, Bandara Internasional Lombok. Nah, pengalaman dari situ sangat berbeda ya, karena kita dari Bali kan hanya staf ya, Iya, ataupun mungkin hanya ya kepala kelompok lah gitu. Begitu pindah ke Lombok kita menjabat struktural, tentu berbeda pengalamannya kan. Betul. Tantangannya juga berbeda, Iya. challenge-nya berbeda juga challenge-nya. Nah, kemudian di Lombok itu saya nggak lama, nggak sampai 2 tahun. Oke, Pak. Kemudian saya ikut namanya tes asesmen dulu. Oke, tes asesmen buat Itu apa tuh, Pak? itu dilelang, jadi BMKG itu melelang jabatan waktu itu. Wah, ada lelang Iya. jabatan juga. Jadi Saya baru tahu, Pak. dibuka stasiun Oh. stasiun mana gitu. Dibuka itu, jadi kita bisa mendaftar, memilih mana gitu. Oh, Nah, oke, kebetulan Pak. waktu itu kepala stasiun meteorologi Perak 1 Surabaya Oh, Surabaya yang buka. dibuka. Hmm, Nah, saya daftar. Nah, ternyata yang daftar banyak juga. ya. Baik itu dari senior, dari junior, Junior teman-teman juga ikut. seangkatan juga banyak yang ikut di situ kan. Nah, kemudian tes lah kita itu, ada tes kemampuan bidang namanya. Iya. Jadi memang kayak kita sekolah gitu. Dulu Ujian. pelajaran-pelajaran itu dites lagi kan Iya. gitu kan. Dites, ada tes kemampuan bidang. Setelah itu tidak hanya kemampuan bidang tapi juga ada tes psikotes kayak psikologis itu kan. Oke, ada psikotesnya juga. Betul ya. Nah, kemudian alhamdulillah setelah ngikutin tes itu ternyata nilainya saya tinggi gitu. Alhamdulillah. Nah, Tinggi langsung- dan masuk dan langsung dilantik pada saat itu. Oke, Pak. Setelah tes kita asesmen itu dari tim pusat, setelah keluar hasilnya jeda mungkin sebulan 2 bulan kemudian kita dipanggil untuk pelantikan. Oke. Jadi saya Langsung di Surabaya langsung berarti jadi ya? kepala kantor. Kepala Pada saat itu kantor usia saya masih 35. 35. Wah, Iya. itu Kalau ukuran jabatan karir, utama ya, Pak, iya ya? ukuran karir sangat muda ya. 35 sudah kepala Betul, kantor itu sangat betul, Pak. sangat ini masih muda itu Iya. 35. Benar. Dengan Karena- pengalaman yang segitu memang ibaratnya kan memang sudah approve ya Pak Iya. ya, kita udah melanglang buana Betul. dan akhirnya dilantik sebagai kepala kantor Iya. di Surabaya. Tapi dengan proses asesmen. Nah, iya, proses asesmen Iya. tadi. Jadi Oke. bukan faktor orang dalam enggak, Oh, tapi karena iya. memang No, iya, benar. bukan pure murni karena nilai. Jadi Iya, nilainya tesnya. benar-benar diadu waktu itu. Transparan berarti Pak Iya, jadi tesnya.
nilainya beda satu aja. Wah, itu tipis banget Pak. Beda satu aja nggak bisa naik gitu Iya. dengan yang peserta Persaingan, lainnya. Ya, jadi memang benar. nilainya diadu, mana yang paling tinggi Sangat itu yang sengit kemudian berarti, Pak, persaingannya. ya dipanggil. Tapi memang itu saya ingat itu di tahun 2015 itu ya. 2015 Ada udah. asesmen terbuka. Persis sama dengan itu. Waktu Jakarta ada lelang untuk lurah waktu itu. Oh, lurah. Kepala desa ya. Kelurahan. Kelurahan. Iya, kepala kelurahan. Pak RT ya, Pak? Bukan Pak RT atasnya, lurah. Oh, lurah. Iya. Lurah itu sama dengan desa, sama dengan nagari. Nagari, Tapi dia kalau di sini ditunjuk, kan iya, kita tapi PNS yang jadi. PNS, Ya. oke. Jakarta waktu itu kan sama lelang terbuka kan, zamannya Ahok itu dibuka ya. Yang mendaftar, jadi siapa yang memang berkompeten bagus, jadilah lurah kan, Iya. kepala kelurahan gitu, Kepala kelurahan, oke Pak. di bawah camat gitu. Nah tapi kemudian berkembang waktu, kayaknya itu hanya pertama dan terakhir, udah nggak ada lagi BMKG kemudian. Oh, nggak ada lagi, ibaratnya yang lelang kayak gini lagi Iya apa nggak ya? ada Oh, ya. oke. Jadi tapi kemudian dengan aturan juga dari Menpan RB itu untuk yang dilelang sekarang hanya JPT, jabatan pimpinan tinggi yang eselon 2. Oh, Kalau di oke, Pemprov eselon Pemda 2. itu kepala dinas. Oke. Kepala dinas, sekda itu baru dilelang gitu. Sehingga kami pun juga sama. Oke, Pak. Tapi BMKG lelangnya benar-benar terbuka. Jadi BMKG itu juga sekarang banyak yang masuk dari luar, ini bahkan mungkin dari bisa akademisi jadi- juga masuk, iya. Iya, bisa jadi catatan juga buat Tribuners mungkin yang tertarik sama BMKG ya, Pak ya. Tapi untuk jabatan JPT ya. JPT berarti. Iya. Oh iya kan, ini buat JPT yang Iya. ibaratnya eselon 2 tadi ya, Iya Pak ya. betul. Tapi kalau untuk Tribuners yang tertarik dengan BMKG, Pak, misalnya dari sekolahnya STMKG ya, Pak ya Betul. sekarang. Nah, mungkin kalau ada informasi mungkin boleh nih ke Pak Desrinda karena memang udah segala macam asesmen ataupun jabatan yang di jabat sekarang tuh udah berpengalaman ya Pak ya buat ngasih edukasi untuk Tribuners di rumah gitu, Pak. Iya, betul sekali Univina. Jadi ini kesempatan yang sangat berharga ya. Jadi saat ini memang sebetulnya kan lagi dibuka nih sekolah kedinasan. Ya, lagi buka. Iya. Jadi ini serentak sebetulnya dibuka sekolah kedinasan ini terakhir tanggal 2 hari lagi ya. Ya, 2 hari lagi. 2 hari penutupan lagi. ya, Pak ya. Iya, ini sekarang tanggal 16 ya. Ya, sekarang tanggal 18 ya. Juli itu. Sini masih 2 hari lagi. Jadi Oke. apa Atau ini namanya bisa jadi tribuner namanya Tribuners tribuner ya, Pak. berarti adik-adik tribuner yang masih berkeinginan masuk ke BMKG bisa melalui sekolah kedinasan. Ya, Iya. ini juga bisa buat motivasi Iya. nih Tribuners. Ini sekarang nanti- benar-benar real fair gitu kan, karena berdasarkan kemampuan. Benar, Pak. Karena Tesnya memang iya, transparan itu. transparan banget, terutama tes awal ya TKD Ya, maupun TKD, TKB itu kan TKB-nya. langsung bisa dipantau di YouTube, Benar, di live channel-channel score-nya. medsosnya BKN Benar. itu bisa. Jadi nggak ada lagi apa namanya kecurangan di situ, Ya, benar-benar benar. fair gitu. Benar, Pak. Betul. Nah ini kesempatan masih 2 hari lagi silakan Nah, mendaftar. Jadi bisa jalur masuk BMKG, bisa jalur pakai sekolah di Sekolah kedinasan dinas. itu gitu ya. Nah sekarang malah sudah D4 Ya, ada 4 sekarang. strata S1 gitu kan. Dan langsung lulus 3A golongannya. Oh, 3A ya Iya. sekarang ya, Pak ya. Oke. Jadi lulus Ini langsung berarti pas S1 banget langsung nih kita 3A. sekarang podcastnya Pak bahas cuaca dan BMKG nih. Kalau Tribuners di rumah yang memang lagi prepare untuk persiapan pendaftaran sekolah kedinasan STMKG, BMKG-nya, ini pas banget untuk informasi ataupun motivasi nih. Kira-kira nanti seperti inilah Tribuners yang ibaratnya kalau ingin bekerja di dunia BMKG. Iya. Nah, contoh sosoknya ini adalah Pak Desrindanya sendiri. Iya. Bisa jadi motivator loh Pak di sini, Pak. Iya. Jadi memang sebetulnya Sen kalau kebanyakan memang sekarang ini juga mungkin Gen Z juga cita-citanya pengen jadi PNS sebetulnya. Cuma PNS kan ada 2 ya. Iya. Tribuner ya, PNS instansi vertikal dan instansi Pemda ya, pemerintah Pemda, daerah gitu ya. Jadi kalau masing-masing Untuk punya BMKG plus minusnya sendiri, lah. Pak, Iya, kalau yang vertikal itu biasanya memang instansinya itu kan vertikal, jadi lembaganya itu sebenarnya lembaga vertikal. Jadi kalaupun ada di daerah itu bersifat seperti UPT ya, unit pelaksana teknis Iya, gitu. Pak. Sehingga kantornya ya kalau namanya vertikal dari Sabang sampai Merauke. Betul. Nah itu beda dengan Pemda. Kalau Pemda misalkan Iya. Padang ya hanya di Padang aja, Iya. kota Pemko Padang hanya di Padang gitu kan. Walaupun tanah datar di tanah datar gitu. Tapi kalau instansi vertikal seperti BMKG kantornya ya
dari Sabang sampai Merauke. Iya, siap Sehingga ditempatkan di mana saja. iya, sehingga lulusan dari STMKG itu adik-adik biasanya sudah ada tanda tangan pernyataan kontrak itu. Betul. Ketika lulus dari Komitmen ikatan kita, Pak. dinas akan diangkat menjadi pegawai di BMKG dan siap ditempatkan di seluruh Indonesia. Nah, benar. Oke Pak, ini kita sebelum bahas cuaca, ini kan kita udah melanglang buana karirnya Pak Desrinda nih Tribuners. Kan ibarat sudah nggak diragukan lagi lah gimana portofolionya Pak Desrinda nih. Dan sekarang udah menjabat sebagai kepala BMKG di Padang nih kita. Ibarat di wilayah kita sendiri. Nah gimana sih cuaca buat Padang dan Sumbar sekitarnya? Dan kita kan kepo nih, misterinya cuaca itu kan nggak bisa ditebak ya Pak. Tapi kita selalu memanfaatkan atau ibaratnya kayak mengandalkan nih Pak prediksi dari BMKG. Kita suka dengar kan di luar prediksi BMKG atau sesuai prediksi BMKG, yang mana berarti hal ini sudah menunjukkan akuratnya prediksi BMKG dong Pak gitu kan. Tapi sebelum kita bahas itu, mungkin Tribuners di rumah makin ada yang masih bingung ya Pak, BMKG ini apa aja sih, ataupun peran sebenarnya melingkupnya apa aja tuh Pak. Boleh nih Pak secara singkat untuk di Tribuners di rumah Pak. Iya, baik. Terima kasih Univina. Jadi BMKG ini sebetulnya kan lembaga pemerintah non departemen ya. Jadi kepanjangannya adalah Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika. Jadi BMKG ini sebetulnya dulu instansi yang gabung dengan Kemenhub dulu. Oh, Kemenhub. Iya, masuk ke Kementerian Perhubungan. Dia hanya setara eselon 2 dulu menjadi badan. Nah, setelah berkembangnya tuntutan ya pelayanan kepada masyarakat, bahkan yang menjadi titik tolaknya itu kan kejadian gempa dan tsunami Aceh sebenarnya di tahun 2004. Iya, Desember 2004 itu BMKG waktu itu kok tidak ada informasi gitu kan. Nggak ada mitigasi bencana. Iya, maksudnya ada informasi tapi informasinya sangat terbatas. Ada informasi tapi sangat terbatas. Nah, ternyata memang masyarakat tidak siap ya Pak ya. Betul, karena memang pada saat itu kita dari banyak faktor sangat kurang mendukung ya, terutama dari sisi peralatan waktu itu. Peralatan sensor-sensor gempa, peralatan untuk informasi kejadian gempa, apalagi untuk prediksi kejadian tsunami itu sangat terbatas. Sensor hanya sedikit sekali. Kalau orang Padang bilang sensornya saketek gitu, bisa dihitung dengan jari. Ya padahal seperti Jepang aja itu yang negaranya kecil itu sensornya bisa ratusan ribu gitu. Ya kita memang keterbatasan peralatan, dana dan sebagainya, sehingga pada saat itu adanya juga penilaian dari anggota DPR juga waktu itu, kemudian dari Presiden, sehingga BMKG kemudian dievaluasi. Nah ini cocok ini masuk perhubungan gitu kan. Kalau perhubungan kan lebih konsen ke pelayanan transportasi kan ya. Padahal BMKG sudah nggak transportasi saja, tapi juga lebih ke publik kan ya. Udah ada cuaca, iklim, gempa, kualitas udara, macam-macam lah. Akhirnya BMKG di tahun 2006 ya kemudian itu keluar dari perhubungan kemudian menjadi lembaga pemerintah non departemen gitu. Itu ibaratnya sejarah singkatnya ya. Ya, dengan menjadi lembaga pemerintahan non departemen itu BMKG makin berkembang gitu ya. Dengan adanya tambahan anggaran, tambahan sarana prasarana, sehingga itu menunjang untuk informasi terkait dengan pelayanan mitigasi bencana. Terutama untuk gempa bumi, cuaca, semuanya semakin maju dan semakin berkembang kan gitu. Nah, kalau tupoksi sendiri BMKG itu sebenarnya kan bidangnya memang ada yang paling ngetren ini kan ada cuaca, ada iklim, kemudian ada gempa bumi, tsunami, kemudian ada juga sebetulnya ada juga kualitas udara juga ada. Kualitas udara. Kemudian ada juga informasi untuk cuaca perairan atau maritim. Betul. Nah, berarti ini ada bidang-bidangnya juga ya Pak? Betul, iya. Makanya BMKG juga UPT di daerah itu ada banyak. Contoh di Sumatera Barat ini sebetulnya kami ada 5 UPT. Ada 5 ya Pak? Ada 5 unit pelaksana teknis. Yang pertama itu kami yang namanya Stasiun Meteorologi Minangkabau yang ada di bandara. Jadi kami itu tupoksinya memberikan pelayanan penerbangan dan juga pelayanan untuk cuaca publik. Iya. Jadi pesawat itu mau take off landing itu semua dari kami. Makanya kan kalau bisa naik pesawat kan pilot mesti bilang kan, Bapak Ibu para penumpang, kita akan menuju ke Bandara Minangkabau, di sana dilaporkan cuacanya
sedikit ada goncangan ya, sedikit ada turbulensi, kemudian suhu udara sekian, atau dilaporkan juga visibility-nya sekian kan gitu. Itu semua dari kami. Jadi kami itu kalau yang ada di bandara itu ibaratnya itu pilot itu nitip mata ke kita gitu. Jadi nitip mata untuk ngamatin Makanya kalau kemudian sempat naik pesawat kemudian kok nggak landing muter-muter, nah itu biasanya memang informnya dari kami. Memang cuacanya memang lagi bad weather, visibility-nya pendek ya, sehingga memang tidak memungkinkan untuk landing. Biasanya dia akan holding biasanya. Istilahnya holding kan, muter kok nggak landing padahal udah deket kan, kok nggak landing biasanya. Nah itu muter-muter nunggu cuacanya untuk bagus ya, visibility-nya membaik bisa landing gitu. Oke, Pak, gitu juga dengan delay berarti ya Pak, cuacanya juga berarti dilaporkan kepada pilot. Betul, iya. Berarti seputar cuaca dan termasuk juga vulkanik es, sebaran gunung debu Gunung Merapi. Seperti kejadian kemarin itu kan Gunung Merapi terus batuk itu kan, batuk-batuk terus kan. Yang awalnya di Desember 2023 kan. Iya, Desember 2023 itu yang pertama kali erupsi yang menelan banyak korban terutama dari mahasiswa kan itu. Kemudian itu terus batuk-batuk terus kan sampai sekarang ya. Rutin tuh, betul Pak. ya, nggak sembuh-sembuh. Kadang sehari ada 2 kali batuknya, nggak sembuh. Nah, itu juga kalau sebaran debunya, vulkanik esnya itu tertiup angin kemudian masuk ke Padang atau bandara, itu bandara juga harus close. Berarti harus nah, itu yang harus dipahami masyarakat. Jadi kalau ada penerbangan yang di cancel, kemudian tidak bisa terbang atau tidak bisa landing karena bandara close, itu memang salah satu penyebabnya faktornya adalah adanya vulkanik es itu. Abu vulkanik ya Pak ya. Ya betul. Nah, abu vulkanik ini kan berbahaya. Kalau kita di sini nyebutnya abu kepundan Pak. Iya, abu kepundan ini kalau masuk ke mesin jet, wah berbahaya, mesin pesawat. Bisa mati mestinya, bisa meledak juga. Sip. Nah itu kan Tribuners mungkin sebelumnya nggak tahu ya, ternyata sampai ke abu vulkanik juga BMKG juga ibarat teliti dan berikan informasinya kepada publik. Dan ini kan untuk cuaca nih Pak, berarti kan ada maritim juga. Nah nanti Vina akan secara singkat akan bahas yang kasus yang mungkin baru atau masih hangat di ingatan kita nih Tribuners mengenai bot terbalik di Mentawai. Tapi sebelum itu kita mau bahas cuaca di Padang dulu nih Pak. Ini benar-benar nggak bisa diprediksi sama kita nih Pak. Apakah memang lagi musimnya kayak seminggu nggak hujan-hujan nih Pak, panas kan, terus tiba-tiba seharian kita hujan dan angin kencang. Nah itu kira-kira itu fenomena apa sih Pak yang terjadi di Sumbar atau khususnya Kota Padang saat ini Pak? Jadi sebenarnya kalau cuaca ini perubahannya masih bisa diprediksi sebetulnya. Kalau sudah bahasanya di luar prediksi BMKG biasanya berat itu ya. Nah, biasanya kekasihnya itu lagi ngambek atau yang susah diprediksi itu kan itu tadi itu. Lagi silent treatment mungkin doinya Pak ya. Nah ini masih bisa diprediksi harusnya Pak dalam seminggu ataupun berapa hari ke depan Pak? Iya, jadi begini ya, Sumbar ini termasuk daerah yang cukup unik ya dibandingkan daerah yang lainnya. Karena Sumbar ini posisinya pertama berada di ekuatorial, ya di lintang 0 derajat sekitar ekuatorial ya. Kemudian sebelah barat garis pantainya juga menghadap langsung ke laut Samudra Hindia ya kan. Nah, ditambah lagi selain menghadap ke Samudra Hindia secara langsung, itu ingat di tengah-tengah itu juga ada bukit barisan dataran tinggi. Memang sangat unik. Sehingga kalau secara iklim Sumatera Barat ini tipenya adalah ekuatorial namanya. Ekuatorial. Iklim ya, dari iklim. Nah, itu bahasa bayinya atau bahasa orang awamnya apa tuh, Pak? Jadi gini, kita harus bisa membedakan antara cuaca dan iklim. Ini yang sering salah orang ya. Benar. Gitu, Pak. Apa itu cuaca atau apa iklim? Nah, jadi kalau secara umum ya bahasa untuk orang awam, cuaca itu adalah kondisi atmosfer dalam waktu yang singkat dan wilayahnya relatif lebih sempit gitu. Sedangkan kalau iklim itu kondisi rata-rata atmosfer dalam durasi yang lebih panjang dan wilayahnya lebih luas. Iklim ya. Contoh kalau cuaca, misalkan tadi pagi hujan, nah itu cuaca. Tapi kalau kemudian curah hujan bulan Januari, iklim. Nah itu masuk iklim. Ya, kalau misalkan tanah datar bulan ini masuk musim kemarau, nah itu iklim. Nah batasannya itu adalah kalau cuaca itu di BMKG 10 hari ke bawah. Ya, atau yang harian 1 hari sampai 10 hari itu cuaca. Sedangkan di atas 10 hari itu udah masuk iklim. Iya, Pak. Gitu. Nah, memang Sumbar ini sangat unik ya, sangat istimewa.
Jadi kalau kita bicara iklim namanya itu pola ekuatorial namanya. Ekuatorial itu juga ada tipenya, ada tipe 1, tipe 2. Nah, ada tipenya lagi nih Pak. Iya. Jadi kan kalau iklim itu ada pola iklim ya. Kalau kita bicara iklim itu ada tipe ekuatorial, tipe monsunal, tipe lokal kan gitu. Nah, yang monsunal itu daerah Jawa. Seperti Jawa, Bali Selatan atau Sumatera bagian selatan ya, Sumatera Selatan, Lampung itu. Iya, oke Pak. Atau Bengkulu bagian selatan ya, sampai Jawa, Bali, NTT itu polanya monsun ya. Jadi dia angin monsun. Istilahnya hanya ada satu titik satu puncak ya, satu puncak aja. Jadi biasanya di Berber itu tinggi. Nah, November, Desember curah hujannya tinggi. Nah, benar, itu. Pak. Nah, kalau ekuatorial ini berbeda. Kita ini ekuatorial. Ekuatorial juga ada tipe 1 dan tipe 2. Nah, tipe 1 itu artinya itu tidak mengenal musim kemarau, musim hujan. Nah, berarti ini fakta ya, Pak? Jadi tipe 1, kalau tipe 2 itu masih ada musim kemarau, musim hujan. Oke. Nah, jadi Sumatera Barat itu terbelah. Terbelah menjadi tipe 1, tipe 2. Oh, yang terbelah juga kita, Pak? Iya. Bukan semua sumber. Jadi kita petakan berdasarkan zona musim namanya. Jadi zona musim itu berdasarkan data yang puluhan tahun ya. Benar, Pak. Untuk memetakan daerah-daerah mana yang memiliki zona musim yang sama gitu. Yang karakter musimnya itu sama gitu. Nah, itu tidak sama dengan wilayah administrasi. Ya, jadi misalkan zona musim 33 atau zona musim 10 gitu di Sumbar itu. Nah, itu biasanya mencakup ada wilayah tanah datar sebagian gitu kalau secara spasial ya. Tapi intinya gini. Jadi Sumatera Barat itu sangat unik karena wilayahnya ini yang sebelah barat dari mulai Pasaman ya, mulai Pasaman Barat sampai Pesel ya, termasuk Padang Pariaman itu masuk semua. Itu tipenya 1, ekuatorial tipe 1. Tipe 1 itu artinya tidak mengenal musim kemarau. Oke. Jadi sepanjang tahun hujan terus, iya. Sepanjang tahun, sepanjang bulan hujan aja. Ya, makanya termasuk Padang. Benar, Pak. Makanya kita sering merasakan seminggu kita panas, seminggu hujan, seminggu panas. Jadi kita kayaknya warga Padang ini khususnya yang kita rasakan nggak ada musim kemarau yang berbulan-bulan seperti halnya di wilayah Jawa. Betul, ya. Nah, sedangkan di wilayah tengah dan timur mulai dari 50 kota sampai Dharmasraya itu polanya ekuatorial tipe 2, masih mengenal musim kemarau. Saat ini bulan Juli ini kita adalah di puncak musim kemarau. Oke, siap. Iya. Mungkin kalau Tribuners sering baca berita belakangan ini ya Pak ya, untuk wilayah itu Payakumbuh, 50 kota, Agam itu udah sholat istisqa mereka Pak. Minta hujan karena udah merasakan kemarau ini Pak. Sedangkan kita yang bagian barat ini, Padang, Vina juga pas baca berita, wah kita nggak ngerasain kemarau banget sih, ini kenapa ya kira-kira gitu kan. Nah, sampai kita, Vina juga sempat ingat itu waktu kecil kita kan bahas untuk musim hujan dan musim kemarau ini kan ditandakan dengan bulan yang berakhiran ber itu ya Pak ya, untuk penandanya. Sedangkan di Padang sendiri kita nggak merasakan hal itu terjadi gitu Pak. Dan berarti ternyata terungkap nih Tribuners, misteri cuaca kita ternyata kita pun di wilayah Sumbar ternyata dibagi 2 juga ya Pak tipenya. Mungkin yang di bagian barat tadi seperti yang disebutkan dari Pasaman hingga Pesel itu kita nggak akan merasakan kemarau Pak. Musim hujan dan musim kemarau itu kita tidak merasakan puncaknya ataupun peralihan musimnya. Jadi ya, kalau Pak, merasakan panas hanya break aja 2 hari 3 hari bahkan seminggu panas. Benar, nanti Pak. hujan lagi. Karena hujan itu tidak hanya pagi siang, kadang-kadang malam hari dini hari hujan itu. Benar Pak. Sedangkan makanya kalau kita lihat ibaratnya berita tadi, wilayah yang sholat itu memang wilayah-wilayah yang memang mengenal musim kemarau dan musim hujan yang tipe 2 ya Pak ya. Iya, tipe 2. Tipe 2 artinya 2 itu mengenal musim hujan dan musim kemarau. Tipe 2 artinya ada 2 tipe gitu ya. Nah, itu perlu dipahami betul. Jadi sangat berbeda. Itu uniknya Sumatera Barat itu. Sebelah barat itu hujan terus sepanjang tahun, sedangkan sebelah timur itu masih ada musim kemarau. Nah, gitu. Dan mungkin lebih dikenalnya wilayah timur ini Pak, wilayah pertanian ya Pak. Itu yang sangat mungkin kita ibaratnya kita juga merasa sedih ya Pak ya, karena kan musim puncaknya kan di bulan Juli ini. Kita bisa ngelihat banyak wilayah pertanian yang terdampak dengan kemarau ini, panen gagal gitu Pak. Makanya itu BMKG itu ini kan cuaca dan iklim sangat dinamis ya, cepat sekali berubah gitu. Berbeda dengan zaman dulu ya. Benar. Terutama petani, kalau kita bicara masalah petani. Para petani kan dulu kan masih menggunakan cara tradisional kan untuk mengenal, untuk membaca iklim dan cuaca. Tapi kalau sekarang sangat sulit. Karena apa? Karena ya itu tadi, iklim dan cuaca sangat berubah, sangat fluktuatif.
Ditambah lagi memang climate change itu memang terjadi. Oke. Kadang-kadang kita kalau bicara climate change, perubahan iklim, itu masyarakat bertanya-tanya, itu climate change itu makanan apa sih bilang gitu. Itu bener nggak, ada nggak kan itu. Padahal itu real ada ya. Real ya Pak ya. Karena climate change ini dampaknya itu sudah mulai kita rasakan. Contohnya adalah cuaca ekstrim ini. Iya Pak. Nah, Frekuensinya semakin sering terjadi gitu benar, ya. Pak. Dan pola cuaca sudah mulai berubah kan, tidak seperti dulu. Angin tuh kalau kenceng tuh kenceng sampai banyak pohon rubuh. Dan yang kemarin yang Vina singgung tadi Pak, ada gelombang tinggi di Mentawai. Nah itu kan ibaratnya kita mengalami cuaca ekstrim di beberapa waktu yang lalu ini ya Pak ya. Karena itu termasuk ke climate change tadi Pak. Oke, sip. Itu salah satu triggernya ya, climate change itu, perubahan iklim ini. Apakah kita bisa menilai atau indikator-indikator tertentu untuk ibaratnya mengelompokkan ini udah masuk musim kemarau, musim hujan? Nah, mungkin butuh edukasi nih Pak masyarakat Pak informasinya. Jadi begini, ini yang sering persepsi masyarakat salah ya. Kadang begitu kita ada informasi kita musim kemarau, tapi kok masih hujan. Nah itu. Artinya begini, pada saat kita musim kemarau kemudian ada hujan, itu sebenarnya lazim terjadi gitu. Iya, enggak masalah. Karena BMKG itu sudah membuat kriteria. Nah, masyarakat itu yang sering menjadi salah persepsi adalah ketika kita masuk musim kemarau kemudian ada hujan sehari, itu sudah menganggap ini udah nggak kemarau, ini udah musim hujan, padahal enggak. Iya. Jadi sama juga dengan musim penghujan. Apakah harus setiap hari hujan kan? Enggak. Jadi BMKG itu membuat kriteria atau patokan. Jadi ini yang perlu kita sampaikan ke masyarakat. Pengertian musim kemarau dan musim penghujan itu adalah begini. Kalau musim kemarau disebut sebagai musim kemarau itu apabila dalam satu dasarian atau 10 hari itu curah hujannya itu di bawah 50 mm. Dan diikuti dengan 2 dasarian selanjutnya. Jadi 10 hari terakhir misalkan tanggal 1 sampai tanggal 10 nih, curah hujannya di bawah 50 mm. Nah kita tunggu nih nanti 2 dasarian selanjutnya apakah di bawah 50. Kalau di bawah 50 berarti wilayah itu sudah pasti masuk musim kemarau. Kemarau ya. Sebaliknya kalau musim hujan, kalau dalam satu dasarian atau 10 hari itu curah hujannya di atas 50 mm dan diikuti oleh 2 dasarian selanjutnya, itu berarti masuk musim hujan. Oke, berarti begitulah kita menilai indikatornya ya Pak ya. Jadi contohnya tadi misalkan tadi di Solo ya musim masuk, atau di Dharmasraya kan musim kemarau, mereka masuk musim kemarau. Kemudian ada hujan. Kalau kita ukur hujannya di bawah 50 ya nggak masalah, memang itu masih normal. Masih kan normal. Gitu, Mungkin curah hujannya lagi tinggi beberapa hari ini. Iya, tapi tinggi dalam batas. Dalam satu dasarian itu masih di bawah 50 mm. Mungkin hanya 1 mm atau 10 mm gitu kan. Oke, nah ini kan juga menjadi edukasi juga ya Pak, termasuk dengan cara kita menyikapi kondisi cuaca. Contohnya Pak, kasus di Solo itu ada angin kencang. Dan ibaratnya gimana sih Pak cara masyarakat itu bisa menyikapi bencana ini Pak agar tidak menjadi korban bencana ya Pak ya. Karena mungkin kan ini butuh mungkin semacam mitigasi bencana ataupun sebagai peringatan dini cuaca ekstrim, angin kencang. Dan itu gimana masyarakat menyikapinya Pak? Apakah bisa melihat dari ciri-ciri awan mungkin ya Pak ya? Kalau awannya rendah berarti bakal hujan deras tanpa angin, ataupun kalau awannya sedikit tinggi dan agak tipis, ataukah mungkin akan terjadi angin kencang. Nah mungkin ada hal seperti itu Pak yang bisa kita pelajari nggak Pak gitu? Ya, ini bagus sekali Univina ini. Jadi ini yang perlu kita sampaikan juga masyarakat, bahwa cuaca ekstrim yang menyebabkan bencana hidrometeorologi itu sebenarnya tidak hanya hujan. Ada namanya angin kencang. Ya, kemudian ada juga puting beliung. Betul. Atau kalau di luar negeri tornado lah gitu kan ya. Ini tornado dalam skala Pujitan 0 kan. Iya, Pak. Nah, kalau selain itu juga ada petir juga. Betul. Dan hujan es. Nah, memang beberapa hari yang lalu ini kan di Padang, tidak hanya di Solo, di Padang juga ada laporan kan pohon tumbang, kemudian angin angin kencang kan. Nah, ini yang real terjadi gitu. Nah, sebetulnya ini memang fenomena cuaca ekstrim yang perlu diwaspadai oleh masyarakat gitu ya. Kami dari BMKG sebetulnya sudah membuat peringatan dini atau early warning meteorologi untuk kejadian-kejadian atau fenomena cuaca ekstrim ini. Betul. Nah, antisipasinya seperti apa? Nah, ini kesempatan yang sangat berharga ya, kesempatan yang baik perlu kita sampaikan kepada masyarakat. Sebenarnya kami sudah membuat platform
atau aplikasi-aplikasi untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi dari BMKG. Oke Pak. Ya, salah satunya adalah kalau masyarakat punya Android atau iOS ya, iOS atau iPhone itu bisa sebenarnya tinggal menginstal atau mengunduh mengunduh aplikasi namanya Info BMKG. Ya. Jadi di Info BMKG itu nanti ketika ada potensi hujan lebat, angin kencang itu akan muncul. Jadi masyarakat tinggal mengaktifkan GPS dan notifikasinya di HP. Betul. Itu akan GPS muncul itu karena sekarang sudah sampai kecamatan sekarang. Ya, bisa diakses kalau kita jangankan di aplikasi di web sendiri kita udah bisa sampai kecamatannya juga. Betul, ya. Dan ini benar-benar memanfaatkan untuk info cuaca sendiri Pak, kan tidak cuman petani yang butuh, tapi sebagai mungkin transportasi juga butuh, angkutan umum juga butuh informasi ini, dan mungkin sudah hal yang lumrah untuk kita mendownload aplikasi ini karena memang untuk diri kita sendiri untuk peringatan dini atau notifikasi semacamnya itu bisa dari aplikasi ini. Mungkin kalau yang Gen Z ini sering ngelihat notifikasinya lewat Twitter Pak, apalagi gempa ya Pak ya. Kalau ada gempa langsung cek Twitter. Nah itu secara langsung kita menyadari bahwa kita butuh informasi cuaca ataupun iklim tadi. Nah mungkin untuk Tribuners di rumah mungkin bisa dimulai dari mengunduh aplikasi Info BMKG ya. Mungkin bisa untuk kita sadari diri sendiri, apalagi kalau ada prediksi ke depannya kita udah tahu gimana untuk mengungsi ataupun untuk menyelamatkan diri gitu ya Pak. Oke. Kalau untuk ini Pak, kalau pola-pola musim tertentu yang perlu diwaspadai itu ada nggak sih Pak? Misalnya kan ada pola musim angin kencang seperti yang Vina bilang tadi Pak. Ada polanya nggak sih sebenarnya kalau dari badai ini ataupun dari anginnya Pak? Ya, jadi kalau yang wilayah barat wilayah barat mulai dari Pasaman Barat sampai Pesel itu waspadanya sepanjang tahun. Wah, karena kan kita tidak mengenal musim kemarau. Saya ingat sekali. Itu pada saat saya 2023 datang ke Padang, itu bulan Juni saya sudah kebanjiran rumah itu. 2023. Benar Pak. Ya, yang ada viral kasus ada jenazah keluar dari kuburan dari makam itu kan. Nah, ingat nggak itu longsor? Itu di bulan Juli. Bulan Juli dan di mana? Pada Juli itu kan puncak musim kemarau, tapi malah banjir. Malah banjir kita ya. Kemudian di bulan Maret Pesel. Ingat tahun kemarin 2004 Pesel Selatan, pesisir selatan itu kan juga terjadi bencana hidrometeorologis kan, banyak korban jiwa juga. Benar Pak. Kemudian terakhir Galodo itu bulan Mei. Nah ya, Galodo tahun lalu. Tahun lalu bulan Mei gitu kan. Nah artinya memang waspadanya bulan apa ya? Kalau masyarakat Minangkabau memang harusnya setiap bulan, setiap sepanjang tahun harus karena waspada. Multi hazard kan. Kita tidak hanya cuaca ekstrim tapi juga gempa dan tsunami. Gempa, tsunami, Gunung Merapi. Makanya paling penting adalah mitigasi bencana itu harus benar-benar bisa diterapkan sampai level ke tidak hanya masyarakat tapi sampai ke rumah tangga lah gitu. Benar. Seperti negara-negara maju seperti Jepang, Amerika, mereka dari sejak dini itu sudah paham. Jika terjadi gempa itu mereka apa yang dilakukan sudah paham gitu. Benar, apalagi gempa Jepang itu gempanya luar sangat biasa. Sangat dahsyat, merusak dan potensi tsunami biasanya. Tapi korban jiwanya sangat minim. Nah, kita bisa berkaca dengan dari mereka gimana mereka karena namanya bencana, hazard itu tidak bisa kita hilangkan, tidak bisa kita delete. Benar. Yang bisa kita lakukan adalah kita mengurangi resiko bencana preventif tersebut. Ya, Pak, betul, mengurangi korban jiwa itu. Sip. Nah, ini juga bisa untuk edukasi juga ya kita Tribuners, masing-masing pribadi kita. Nah, tadi ada tips ini. Jadi kalau misalkan ada hujan, angin kencang, kemudian ada petir, jadi masyarakat pertama jangan berteduh di bawah pohon malah. Berarti itu fakta ya Pak ya? Iya, jangan di bawah pohon. Di bawah pohon karena memancing petir ya Pak. Betul, kalau pohon itu tersambar petir atau kanai petir, itu energinya bisa loncat ke kita. Oke. Gitu. Loncat berarti energi listriknya ke kita dan menyebabkan. Iya, jangan di bawah pohon ya. Atau di bawah tower yang tinggi itu pasti berbahaya. Kemudian kalau kita lagi berenang di kolam renang segera pergi. Nah itu juga berbahaya ya. Kadang-kadang kan kita sama keluarga anak-anak lupa. Benar. Sudah belum hujan, sudah mendung gelap. Nah itu sebaiknya sudah langsung harus menghindar. Kalau kita berenang, nah itu ketika ada petir maka energinya kan akan tersambar semua di kolam itu. Di kolam itu.
dan itu bahaya Betul, banget iya. ya. Oke, ini ada nanti Kemudian ada juga angin tips and trik kencang, lagi, Pak? kalau angin kencang jangan berlindung di bawah pohon dan baliho juga. Cari tempat yang aman ya. Oke, baliho tuh bisa rubuh Betul, biasanya, Pak bisa. ya. Baliho sering juga kan kejadian. Iya, benar Pak. Karena Iya. di sini kan ibaratnya kota baliho mungkin ya Pak. Di setiap sudut kan kita ada Iya, baliho besar betul. dan mungkin untuk Tribuners mungkin tidak Yang terlalu bahaya itu waspada. yang angin yang kecepatan sesaat itu, yang naik sesaat itu, tiba-tiba kita Iya, jatuh. tiba-tiba kan, gitu. Iya. kencang gitu ya Pak Nah, ya. kemudian kalau mau berpergian terutama daerah-daerah dataran tinggi, lihat dulu, cek dulu info BMKG, prediksinya Nah, seperti apa. benar. Kemudian kalau muncul notifikasi, misalkan di HP kita sudah ngaktifkan GPS dan notifikasi, muncul di HP hujan terus-terusan, apalagi lebih dari 3 jam 6 jam, nah itu harus waspada. Oke. Apalagi kalau kita kemudian berada di daerah-daerah lereng, dataran tinggi atau di pinggir sungai lagi rekreasi. Longsor, Nah, apa itu ya. harus benar-benar care, itu harus perhatian, harus waspada gitu kan. Oke. Segera menghindar, segera mencari tempat yang lebih aman gitu. Sip. Berarti nih Tribuners, cuaca itu nggak misteri berarti ya Pak ya. Nggak. Semuanya bisa diprediksi dan memang semuanya ibaratnya datanya berbicara ya Pak Iya. kalau cuaca ini. Dan mungkin Tribuners di rumah bisa jadi buat reminder juga buat kita. Yang misteri bukan hati perempuan, bukan ya? Benar banget itu. Yang misteri adalah kita ternyata ya Tribuners selama ini tidak bisa diprediksi. Tidak bisa Di diprediksi luar itu. prediksi BMKG itu Pak. Oke, nah kita udah selesai mungkin bahas cuaca ya Pak. Tapi Vina masih pengen tanya, mungkin ini di luar bidang Pak Desrinda dikit nih. Karena kan ini kan bahas maritim mungkin ya Pak ya. Iya. Kemarin itu kita masih banget berita satu bot terbalik di Selat Iya. Cipora Mentawai ini Pak. Iya. Dan itu dipicu dari Senin pagi itu kan udah hujan, dari malam sebenarnya Pak itu udah mulai hujan, tapi memang curahnya mulai tinggi di Senin pagi. Dan sempat itu juga Mentawai Fest kan ditunda jadwalnya ya Pak ya. Dan untuk yang ibaratnya musibah ini memang tidak bisa terelakkan, itu satu bot terbalik karena gelombangnya tinggi ya Pak ya. Itu pun tim SAR juga menginfokan saat evakuasi juga gelombangnya masih tinggi. Nah, kira-kira yang menyebabkan gelombang tinggi ini apa sih Pak sebenarnya? Mungkin ini agak di luar tupoksi BMKG meteorologi tapi ya Pak ya. Boleh nih kita kepoin di sini. Kebetulan lagi memang di ini sini kan nih, Pak. lagi rame juga dibicarakan kejadian ini ya, karena kita juga memantau dan kita Betul, Pak. Ikut ini ya, apa namanya, alhamdulillah sih tidak ada korban jiwa gitu kan, selamat semua. Tetapi ini menjadi pantauan kita semua bersama kan gitu. Betul Pak. Jadi memang kejadian itu kan kemarin kapal terbalik ini di Selat Cipora ini kan kejadiannya di hari Senin 14 Juli kemarin kan. Iya betul Pak. Ya. Dan memang penyebabnya adalah berdasarkan data kondisi cuaca di lokasi itu memang pada hari Senin kemarin kan cuaca di Sumatera Barat kurang kondusif memang kan. Benar Pak. Hujan lebat dan juga ada angin kencang. Nah, gelombang itu biasanya dipicu juga adanya angin kencang. Triggernya adalah angin kencang tadi. Kalau ada angin kencang biasanya memang ada peningkatan tinggi gelombang gitu. Nah, kemarin memang di pantauan citra satelit maupun citra radar memang awannya itu masih banyak awan-awan konvektif ya, awan-awan hujan. Memang di istilah awan konvektif itu awan yang menyebabkan hujan lebat, angin kencang itu di sekitar perairan itu tadi Cipora. Jadi memang hujannya sampai hujan lebat serta dengan angin kencang sampai dengan 25 knot. 25 knot itu berkisar kurang lebih 48 km per jam kan gitu. Wah, itu nah, kemudian ditambah lagi memang tinggi gelombang di sekitar perairan itu 1,5 sampai 2,5 meter. Ya kategori sedang. Jadi kalau sudah di atas 2 meter ini sebetulnya termasuk tinggi gelombang yang ekstrim di atas 2 meter ini gitu. Iya. Kemudian sebetulnya informasi ini itu kan sudah dibuat oleh BMKG, dalam hal ini dari UPT BMKG Teluk Bayur kan, oleh teman-teman stasiun maritim. Nah, itu sebenarnya sudah di-broadcast dan sudah diinformasikan gitu ke seluruh stakeholder ya, pengguna transportasi laut ya kan, kemudian kepada nelayan juga sudah tersampaikan. Kami kan juga ada sekolah lapang cuaca nelayan juga sebenarnya. Pak. Nah, itu sudah tersampaikan, tapi memang ya di lapangan kita kurang tahu seperti apa kondisinya kan gitu kan. Sebetulnya kan kayak nakoda ataupun apa namanya pengemudi bot atau itu kan sebenarnya sudah bisa melihat. Mereka punya experience juga kan. Benar Pak. Selama bertahun-tahun melihat kondisi cuaca seperti ini, gelombang seperti ini, harusnya mereka sudah punya ini. Ya biasanya kami kalau sudah ada peringatan gelombang tinggi di atas 2 meter itu kami sudah koordinasi dengan KSOP biasanya. Kemudian sudah ada larangan untuk
Berlayar ya, Pak, ya? berlayar. Udah harus steril Tidak berarti. dia, jadi sudah dikeluarkan notis dari KSOP itu untuk kemudian melarang baik itu penyeberangan, ya kan, bahkan nelayan bisa disampaikan juga. Nelayan kan kita biasanya lewat dinas-dinas juga atau lewat kelompok nelayan biasanya. Nah itu sudah disampaikan biasanya kalau cuaca ekstrim memang sebaiknya tidak melakukan pelayaran, tidak melakukan aktivitas di perairan harusnya. Oke. Dan memang pada saat kemarin memang kondisi cuacanya memang tidak kondusif ya. Benar, Pak. Atau bad weather, dan memang gelombangnya juga cukup tinggi, bahkan sampai 2,5. Benar. Kita yang di tapi daratan alhamdulillah aja, selamat semua kan itu. Nah itu 18 penumpangnya selamat ya, Pak. Yang 11 sempat dinyatakan hilang, alhamdulillah ditemukan selamat. Dan ini sebenarnya kejadian berulang. Sebelumnya kan juga ada kapal wisata ya, pariwisata, ingat itu ya? Iya, Pak, ada. Yang di antara daerah ke Bengkulu itu ya, sampai ke arah Bengkulu itu, nah itu juga terbalik juga. Iya, dan untuk yang kasus yang kemarin juga sebenarnya kita yang di daratan mungkin sudah mulai bisa menilai sedikit ya Tribuners, kalau kita yang di darat aja udah sekencang ini, dan beberapa pohon itu udah ada yang tumbang kemarin kan, Pak. Apalagi di laut gitu, yang mana ada ombak dan anginnya tuh lepas ya, Pak, ya. Itu tadi kalau sudah lihat awan gelap, anginnya kencang, nah itu sebetulnya masyarakat juga waspada. Sebaiknya nggak usah ikut gitu. Kalaupun ada yang ngajak nggak usah, ya mending ditunda. Untuk keselamatan mending ditunda. Benar. Benar, ada satu tips lagi nih buat masyarakat ya. Nah, ini kalau untuk mengenali cuaca ekstrim itu biasanya kami menyampaikan ke masyarakat dengan pemahaman yang awam ya gitu ya. Biasanya memang dengan bahasa bayi. Iya. Jadi kalau secara meteorologis itu perubahannya itu memang akan tercatat di alat kita sebetulnya. Contohnya ada perubahan suhu di jam 00, jam 03 itu ada perubahan kurang lebih 3 derajat. Nah itu tapi kalau di alat ya. Nah ini kalau gampangannya buat masyarakat. Jadi gini, kalau malam hari kita terasa sangat gerah. Iya, Pak. Ya pengennya pakai AC atau kipas. Bukan panas lagi, gerah banget gitu. Gerah, tiba-tiba berkeringat kita, Pak. Gerah. Nah itu biasanya gerah. Nah itu tandanya ada konvektif biasanya. Nah kemudian pagi harinya terasa terik banget panas. Nah itu biasanya muncul nanti sorenya cuaca ekstrim biasanya. Ini juga sebenarnya Vina pribadi udah sering tuh, Pak. Kalau malamnya panas berarti atau kalau kita gerah malam sore maghrib itu gerah panas, itu malam biasanya hujan juga. Iya, karena itu kan dari uap air dari awan itu kan melepas panas laten istilahnya kan. Iya, untuk melakukan kondensasi kan dilepas panasnya. Nah itu. Ini sering kita rasakan sebenarnya. Iya, kalau gerah, makanya kan kalau sudah pengen pakai AC aja itu tanda-tanda berarti ada peningkatan pertumbuhan awan atau istilahnya awan-awan konvektif sudah mulai terbentuk gitu kan. Mungkin kalau malam kan kita nggak bisa ngelihat secara mata telanjang itu awan ya, Pak ya. Kita bisa rasakan dari suhu. Betul, Kalau harusnya kan maghrib kita udah angin segar malam itu. Kecuali kalau di ruangan AC terus nggak terasa ya. Tapi kalau di ruangan yang normal, suhu kamar yang normal itu akan terasa. Kalau kita merasa gerah, nah itu biasanya sering hujan. Gampang banget itu. Benar, Pak. Ini untuk sering menandai rasakan juga itu, Pak. Kalau tiba-tiba coba aja kalau misalkan sore atau malam kok gerah banget ya. Nah, itu biasanya 3 jam atau bahkan 4 jam udah biasanya akan muncul hujan juga ya. Itu tanda-tanda konvektif lokal kan gitu. Ini buat trik juga buat Tribuners di rumah. Atau tadi kalau malamnya gerah tapi nggak hujan, nah besok paginya itu ada panas yang menyengat. Nah biasanya sorenya itu siangnya akan muncul cuaca ekstrim itu biasanya, angin kencang, hujan dan sebagainya. Itu bisa jadi catatan juga, not nih buat kita Tribuners, mungkin bisa jadi staf BMKG magang mungkin ya, Pak ya, kita prediksi sendiri buat diri kita. Gitu. Nah Tribuners, tadi kan kita udah bahas berita mengenai Mentawai, cuaca ekstrim Mentawai. Tapi ada satu lagi berita kemarin yang sempat viral, itu tentang kebakaran lahan nih, Pak, di beberapa titik. Dan sebenarnya tuh untuk Sumbar sendiri tuh kita memiliki spot lahan panas atau titik panas nggak sih, Pak? Seperti Riau, Jambi, dan Palembang. Dan kalau ada kira-kira apa tuh, Pak, penyebabnya, Pak? Ya, jadi menarik sekali ya di Sumbar ini ya. Memang sebelumnya kemarin dari pantauan BMKG ya, kita itu sebetulnya sudah ada informasi namanya hari tanpa hujan. Hari tanpa hujan. Ya, HTH namanya. HTH. Ya. Jadi bukan hati-hati ya, tapi hari tanpa hujan. Nah, hari tanpa hujan itu terpantau dari peralatan observasi kami khususnya untuk curah hujan. Curah hujan ya, Pak. Nah, kemarin terakhir di tanggal 10 update terakhir ya, kan itu dipantau setiap 10 harian ya. Di tanggal 10 Juli kemarin, nanti di tanggal 20 akan diupdate lagi. Di tanggal 10 itu sebenarnya sudah ada daerah-daerah itu yang sudah masuk kategori panjang hari tanpa hujannya. Sudah di atas
sekitar 10 hari. 21 sampai 30 hari nggak ada hujan, khususnya tanah datar. Tanah datar. Ya, ini biasa saya sebutkan kan wilayahnya ya. Itu kemana sih Vina sempat? Seperti Muaro Pingai, nggak tahu di mana nih. BPK Exkoto, 10 kemudian koto, Pak. ya 10 koto di atas, kemudian Galo Gandang, Rambatan, nah Setarap, Saruaso, ini kan tanah datar ini. Iya Pak. Iya, memang benar kemarin juga ada laporan tanah datar nggak hujan sama sekali kan? Benar Pak, kebetulan itu orang tua Vina kan di tanah datar nih Pak. Iya. Kemarin sempat ada himbauan tidak boleh membakar itu Lahan, sampah di lahan iya, ataupun iya. di lahan terbuka Iya. karena takutnya memicu kebakaran lahan Iya. seperti di beberapa titik yang udah Iya. terjadi sampai berapa hektar Iya. gitu Pak. Jadi HTH ini data real, memang ini cukup panjang ya, sampai di sekitar 21 sampai 30 hari tanpa hujan. Wah. Tapi nanti kalau kemudian ini misalkan sudah 30 hari nih nggak hujan nih, tapi kemudian di tanggal 14 hujan, Ya. ya itu nanti berubah jadi hijau lagi warna signalnya. Oh, Kan kami bikin pewarnaan itu Iya. untuk membedakan kelasnya kan. Iya Pak. Ada yang warna hijau, kuning, oranye, coklat, kemudian sampai pink atau merah. Nah itu makin merah biasanya berarti makin kering karena HTH-nya makin panjang. Iya. Hari tanpa hujannya makin panjang. Nah, di tanggal 10 itu sudah ada wilayah yang 21 sampai 30 hari nggak hujan. Wah. Sampai 30 hari nggak hujan. 30 hari nggak hujan Iya. ya Pak ya. Termasuk tanah datar itu. Nah, dengan adanya HTH yang panjang ini, yang hari tanpa hujan di beberapa waktu yang lalu, ini kan memicu adanya hotspot sebetulnya. Ya, spot ya Pak Ya. ya. Jadi kalau lahannya itu kering, ya kan, entah itu lahan perkebunan atau Iya, hutan, kalau kering kemudian dipicu adanya api itu akan cepat menyebar. Iya, dari puntung rokok aja itu bahaya sekarang Pak ya katanya Iya, ya Pak ya. Bisa betul. memicu puntung rokok yang nggak langsung dimatikan, itu katanya bisa memicu kebakaran lahan. Iya. Karena kan surface yang kering, itu materialnya kan kering, sehingga menjadi bahan bakar yang mudah terbakar kan gitu. Oke Pak. Jadi misalkan buang puntung rokok aja bisa berbahaya. Makanya kalau di Jawa itu pada saat musim kemarau ada peringatan itu nggak boleh buang puntung rokok di luar jalan tol, nggak boleh karena Iya, bisa terbakar itu ya. Dan kebakaran lahan ini yang karena dia menyebar cepat dan sulit untuk dipadamkan, makanya sering kita lihat tuh sampai berapa hektar yang terbakar ya Pak. Tapi kalau di Sumatera Barat itu berbeda dengan Palembang ya. Kebetulan saya pernah berdinas di Palembang. Nah, iya, Pak. Kalau di Palembang ini kan memang banyak wilayah-wilayah itu yang berupa gambut. Oh iya, Nah, gambut. gambut ini yang sangat sulit untuk dipadamkan gitu. Iya. Nah, Sumatera Barat kan enggak ada gambut kan. Iya. Ataupun ada pengen sedikit. Nah, kalau di Palembang atau Jambi itu gambut itu memang menjadi perhatian pemerintah gitu. Nah, pada saat kemarau itu kan gambut kering kan. Nah, begitu terjadi kebakaran itu sangat sulit karena dia di lapisan dalam. Jadi keluar asapnya terus gitu. Sulit dipadamkan. Oke Pak. Berarti dia bukan api yang menyala besar, tapi Betul. memang Iya, menimbulkan bisa, asap. iya. Tapi yang ada besar juga ya, Pak ya? emang api yang besar juga Iya. ada. Tapi kalau gambut itu kayak sekam gitu, dia Iya, keluar iya, asap Pak, terus. benar. Ya. Asap tapi Iya. ibaratnya kayak rokok yang dipanggang itu Betul. Pak, bukan Jadi api dia. ada dua, ada yang gambut, ada yang berupa lahan yang terbakar betul juga ada kan. Gitu. Nah kalau Oke. Sumatera Barat ini kan lebih mudah karena gambut nggak ada. Kemudian kalaupun terbakar itu wilayahnya sempit biasanya, nggak terlalu luas dan tidak keringnya tidak betul kering banget gitu kan. Karena itu tadi nanti mungkin di 30 hari ekstrim tapi kemudian tanggal 14 hujan. Hujan Ya, ya. mesti kemarin misalkan hujan. Nah, itu basah sudah. Iya. Permukaannya basah gitu. Oke. sip, Kemarin itu. kemarin sempat viral kan? Iya Pak. Masalah kebakaran itu memang kemarin kan hampir ya itu tadi 20 hari nggak hujan. Iya Pak, benar di wilayah tersebut Iya. udah 20 hari nggak 20 hujan. nggak hujan, kering sehingga ketika orang bakar sampah itu Iya, pun menjadi benar. pemicu jadi Benar, Pak. kebakaran. Nah, Kita harus sekarang tuh hati-hati bakar sampah, buang puntung rokok. iya, Ini tetap memang- sebenarnya kalau bakar sampah dimanapun harus tetap berhati-hati ya, Benar. karena itu tadi efeknya ketika kita membakar yang dikhawatirkan adalah lagi kemudian meluas dan memakan yang lainnya kan gitu. Betul. Nah, kalau itu sampai terjadi kan sulit untuk dikendalikan Dipadamkan, gitu iya, ya. betul, Pak. Yang kita khawatirkan tidak hanya lingkungan tapi korban jiwa yang ada kan nantinya, Benar ya. Pak, benar sekali. Nah untuk Tribuners itu bisa jadi reminder juga. Nah kita kan udah ngobrol banyak nih Pak tentang cuaca, Iya. tentang berita terkini juga, gimana misterinya cuaca Sumbar ternyata tidak misteri ya Pak Iya. ya. Dan kira-kira untuk terakhir nih Pak, sebelum kita tutup podcast ini, kira-kira ada himbauan ataupun harapan dari Pak Desrinda untuk warga Sumbar Pak? Iya. Baik, di kesempatan yang berbahagia ini kami ingin menyampaikan kepada masyarakat Sumbar ya, bahwa memang Sumbar ini kan wilayahnya sangat unik gitu ya, berbeda dengan wilayah yang lain.
Sumbar ini sebenarnya alamnya sangat indah, ya kan? Iya. Sangat indah sekali, banyak kekayaan alam yang terkandung di dalamnya ya. Sehingga pariwisata juga cukup maju di sini kan. Betul. Ya, tetapi ingat di balik keindahan alam itu ternyata menyimpan juga banyak multi hazard sebenarnya di Sumatera Barat ini. Iya. Jadi saya bersyukur juga penempatan sini, jadi banyak menambah wawasan. Tidak hanya masalah banjir longsor, tapi juga ada galodo di sini juga kan. Iya. Jadi sini memang multi hazard, ada gempa, tsunami, banjir, longsor, kemudian galodo, tambah juga vulkanik es erupsi Iya. Gunung Merapi. Jadi memang sangat lengkap, sehingga memang masyarakat Sumbar ini di sisi lain menerima anugerah keindahan alam yang luar biasa, tapi di sisi lain juga harus menjadi masyarakat yang tanggap dan siaga bencana memang ya. Betul. Karena dimanapun sebenarnya kita tinggal, itu kita harus mengetahui resiko bencana seperti apa gitu kan. Jadi yang paling penting bagi masyarakat adalah mengenali di mana mereka tinggal, apakah tinggal di lereng gunung atau di bibir pantai, dekat pantai, atau dekat airan sungai ya, atau di daerah perkotaan yang padat dan sebagainya. Kemudian masyarakat juga bisa memahami resiko bencana yang ada di lingkungan masing-masing. Dan yang paling penting adalah masyarakat wajib untuk terus mengupdate informasi dari BMKG. Betul. Jadi wajib HP-nya harus menginstal aplikasi info BMKG kan gitu. Oke. Termasuk Tribuner semuanya ini. Ya, sekarang download langsung. Iya, wajib ya. Mm-mm. Dan kebetulan kami kalau yang mendownload atau followernya sudah jutaan banget BMKG, sudah puluhan juta, bisa dilihat di Twitter itu. Benar, di yang Twitter itu. yang follower udah puluhan juta gitu. Iya, kalau gempa kita emang langsung cek Twitter BMKG Iya. mana nih. Karena memang Iya. jadi andalan kita, Pak. Iya, untuk karena memang informasinya. saat ini kan dengan teknologi komunikasi, teknologi Betul. smartphone ini diharapkan informasi BMKG itu cepat nyampe sampai ke level masyarakat kan gitu. Nah, himbauan kami ke masyarakat, install info BMKG dan manfaatkan info BMKG sebaik-baiknya gitu ya. Ketika beraktivitas, khususnya beraktivitas di luar rumah kan gitu Iya. kan. Apalagi ketika melakukan perjalanan jauh. Betul. Ya. Apalagi kalau kemudian beraktivitas di pantai dan sebagainya. Nah, dengan begitu masyarakat bisa memiliki informasi yang akurat, yang update dari BMKG, dan paling penting adalah masyarakat memahami informasi tersebut dan ada real action-nya gitu Nah, ya. iya. Itu real action-nya seperti apa untuk melakukan mitigasi bencana. Oke. Ya. Kalau kita memiliki pengetahuan mitigasi bencana, insya Allah kita bisa melakukan pengurangan risiko bencana tersebut. Jadi bencana atau hazard tidak bisa kita delete, ingat itu. Benar. Tetapi melakukan mitigasi bencana untuk mengurangi risiko bencana itu yang bisa kita lakukan. Oke. Terima kasih banyak Pak Desrinda Ya, udah share Uni Vina. informasi dan tips dan trik gimana kita menghadapi cuaca saat ini Tribuners. Nah, kalaupun masih ada pertanyaan nanti boleh komen di kolom komentar ya Pak ya, atau Ya. langsung ke medsosnya BMKG. Nah, Silakan. kita sama-sama udah tahu lah Ya. ya medsosnya gimana, Ya. viralnya. Nah, mungkin untuk kedepannya masih ada topik-topik yang menarik yang akan kita bahas Pak Desrinda. Vina akan Boleh. terbuka untuk kita undang lagi di sini Ya, dengan topik-topik insya Allah yang lebih siap. menarik. Oke, dan mungkin untuk Tribuners di rumah, Vina ucapkan terima kasih juga sudah menonton podcast kali ini. Saya Alvina Lida pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.